Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Handayani dari Lokal 3B, NPM 21100782010021. Sebelum saya membahas tahap proses kebijakan publik, saya akan menjelaskan pengertian dari kebijakan publik. Kebijakan publik adalah rancangan yang dilembagakan untuk memecahkan masalah yang relevan dan dunia nyata, dipandu oleh konsepsi dan implementasikan oleh program sebagai rangkaian tindakan yang dibuat atau ditetapkan khususnya oleh pemerintah dalam menanggapi masalah sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap proses kebijakan publik menurut William Dowd. Yang pertama ada penyusunan agenda, yang kedua formulasi kebijakan, 3 adopsi kebijakan, 4 implementasi kebijakan, 5 evaluasi kebijakan. Kebijakan publik menurut William Dowd ini banyak diadopsi atau didukung oleh mayoritas legislatif karena kebijakan publik ini menyusun sebuah pola yang kompleks. Pola tersebut berdasarkan dari pilihan kolektif yang memiliki ketergantungan satu sama lain, dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, menurut kebijakan publik William Dowd ini bisa kita katakan lebih simpel. Yang kedua ada tahapan kebijakan publik menurut Ripley. Yang pertama itu penyusunan agenda, yang kedua formulasi dan legitimasi kebijakan, 3 implementasi kebijakan, 4 evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan. Yang kelima ada kebijakan baru. Kebijakan publik menurut Ripley ini kita banyak diarahkan kepada masalah yang masuk dalam agenda pemerintah dengan cara publikasi melalui media massa supaya bisa mengumpulkan dan menganalisis suatu masalah tersebut, kemudian berusaha mengembangkan alternatif kebijakan. Perlu dukungan sumber daya supaya kebijakan berjalan dengan baik, sehingga kebijakan yang dilaksanakan bisa berjalan baik dan berhasil. Yang membedakan kebijakan publik sebelumnya adalah formulasi dan legitimasi kebijakan. Yang kedua itu ada evaluasi terhadap implementasi, kerja, dan dampak kebijakan. Dan ada kebijakan baru. Di dalam kebijakan publik menurut Ripley ini, terlalu banyak prosesnya atau rangkaiannya yang saling terhubung. Yang ketiga, proses kebijakan publik menurut Thomas R.D. Yang pertama itu ada identification of policy problem. Yang kedua ada agenda setting. Yang ketiga ada policy formulation. Yang keempat ada policy legitimation. Yang kelima ada policy implementation. Yang keenam ada policy evaluation. Thomas R.D. ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya dan objeknya. Yang membedakan kebijakan publik menurut Thomas ini ada di identifikasi, legitimasi, dan implementasi. Karena legitimasi dan implementasi itu dipisahkan. Dan di kebijakan sebelumnya itu tidak ada identifikasi terlebih dahulu. Langsung saja di penyusunan agenda. Kebijakan tersebut adalah tahap awal penelitian yang penting. Identifikasi masalah kebijakan ini yang menjelaskan masalah dan membuat penjelasan yang dapat diukur dan ditimbang lagi oleh orang lain. Identifikasi ini sebagai proses dan hasil pengenalan masalah penelitian tersebut. Dari ketiga tahap proses kebijakan publik ini, adanya perkembangan kebijakan publik semakin kuat dan semakin meningkat sebagai akibat terjadinya perubahan lingkungan birokrasi publik. Meningkatnya rasionalitas masyarakat sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan sosial, ekonomi telah memunculkan berbagai tantangan baru bagi birokrasi publik. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.